jiwa-jiwamu. So, halo guys, balik lagi sama aku Marsha. Kalian apa kabar? Ya ampun, ini udah lama banget nggak ngonten, nggak ngevlog. Tapi sebenarnya ada satu hal yang bikin akhirnya aku ngevlog lagi. There is someone comment on my last video, I think. Jadi dia bilang gini, jadi gimana kak? Kok nggak pernah ngonten lagi? Dan itu memotivasi aku untuk pada akhirnya oke, aku mau ngonten gitu loh. Dan ya, here I am, aku ngonten. So, aku harap semuanya baik-baik aja di sana yang nonton vlog aku. Begitupun dengan aku, I'm good. Karena pada akhirnya aku bisa memutuskan untuk konten lagi gitu loh. So ya, aku bakal cerita sedikit kenapa aku nggak konten lagi untuk beberapa pekan. Bukan beberapa pekan lagi, ini kayaknya udah lama banget. Jadi singkat cerita, aku waktu itu pulang ke Jakarta. Aku ngurus flight aku pergi ke Dubai sama Turki. Aku bisa bilang ini bukan trip, aku tinggal di sana. Kenapa? Karena menurutku ini lama banget gitu loh, kayak sebulan lebih. Ya mungkin ada orang yang trip untuk beberapa bulan malah lebih dari aku, but I felt like more than that. Ya aku bisa bilang aku tinggal di sana gitu loh. Kenapa? Karena aku hampir bisa bahasanya gitu loh, kayak aku aja sampai tahu jalannya. Aku jalan kaki kemana-mana gitu, terutama di Turki. Karena kan aku takut scam gitu-gitulah, namanya di negara orang kan. Terus ya aku di sana nyari-nyari kesempatan dengan skill yang aku punya di creativity, kayak sebagai social media manager, desain grafik, dan video editor saat itu. Oke. Terus aku juga appear di beberapa platform buat freelance. Jadi aku kerjanya seperti yang aku bilang di vlog terakhirku, aku kerja sebagai freelance. Jadi by client. Jadi kalau misalnya ada klien, panggilan dari klien atau klien suka sama servisku gitu, maksudnya mau kerja bareng, ya aku kerjain. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak ada kerjaan. Oke. Dan ya, it's not going good, it's not going well. Jadi pada akhirnya kita akhiri tripnya, dan aku itu juga kayaknya cuma 30 hari deh free visanya. Aku pulang ke Jakarta, dan di Jakarta aku nge-push diri aku pengen sibukin diri aku. Jadi aku nge-push diri aku, nge-push promosiin skill aku dapat panggilan lah, dapat salah satu klien yang ngebuat pada akhirnya aku balik lagi ke Bali. Dan ya, aku di Bali sekarang sejak September kalau nggak salah, apa Oktober gitu, aku lupa. Jadi aku dapat klien, aku bilang aku nggak di Bali. Nah, klien ini dari Bali dan dia mengizinkan aku untuk kerja dari rumah. Terus ya, company ini membuat aku bisa explore diri aku. Kenapa? Karena aku ngerjain banyak hal dan I'm never worried about that, I'm never scared about that. Karena aku orang yang suka coba hal yang baru dalam hal baik ya. Oke. Jadi singkat cerita, aku akhirnya terbang ke Bali karena aku kangen juga sama Bali kan. Akhirnya aku mau ke Bali aja. Terus aku ke Bali. Terus ya, here I am. Aku datang juga ke community-nya, ke company-nya. Mereka sangat-sangat welcome dan baik. Staffnya juga baik. Aku ngerasa home sweet home. Di sana aku diterima dengan baik. Terus aku juga belajar banyak skill lagi, sampai akhirnya aku bisa ngelakuin fotograf dan videograf buat mereka. Oh my god! Wow! That's
That's why aku bisa bilang Bali has a lot of opportunities. Jadi jangan disalahpahamkan, jangan disalah artikan Bali has a lot of opportunities. Jadi kalian tuh mikir, oh ya udah gue ke Bali aja. No, jangan. Karena apa? Bukan hanya kalian yang rugi kalau kalian datang ke suatu tempat tanpa bekal apapun, terutama skill. Kalian akan merugi kalau kalian datang aja nungguin gitu. Gak mungkin. Kita berdoa sama Tuhan aja, kalau tanpa usaha gak akan terjadi. Gitu loh. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, English is important, especially in Bali. Gitu. Pokoknya bahasa Inggris tuh bisa ngerubah apapun. Aku ngerasa hari ini dan sebelumnya sebenarnya. Dan bahasa Inggris tuh penting banget. Bakal merubah kalian lah. Intinya bahasa Inggris tuh kayak bahasa ibu lah sekarang. Tapi kalian juga jangan lupain bahasa kalian gitu. Terus skill terutama. Aku ngebawa skill ini dan aku beruntung banget sama perusahaan ini. Aku merasa I'm lucky. Pokoknya mereka nerima aku banget, welcome sama aku, dan mengizinkan aku berkembang di perusahaan ini, mengembangkan skillku maksudku. Dan aku lagi ngebangun project baru. Semoga aja ini berakhir sangat amat baik buat di luaran sana, buat diriku, buat orang-orang di sekitar. Berharap banget. Aku berharap dan aku percaya tentang hal-hal baik akan kembali dengan baik. Okay. But yeah, it is. Jadi aku di sini cuma mau cerita aja, kayak yang kalian misalnya wondering apa yang terjadi, gimana, kenapa aku nggak nge-vlog lagi, ya ini yang terjadi. Dan aku tinggal di Bali lagi. Seperti yang aku pernah katakan, aku nggak tahu aku pernah ngomong ini atau enggak, tapi aku percaya sama kata-kata ini. Aku pernah dengar di suatu konten orang, dia bilang jika tempat itu menerima keadaanmu, menerima kamu, bukan menerima keadaanmu, tapi menerima kamu, nyaman dengan dirimu, dia akan memanggil kembali jiwa-jiwamu. Ya, dia akan memanggil kembali jiwamu. Terus memberi kesempatan baik dalam hidupmu. Bukan hanya memanggil, tapi memberi kesempatan baik. Jadi kayak if you lost something, kamu kehilangan sesuatu, mungkin itu tidak baik bagi dirimu, tapi akan kembali baik. Hal-hal baik akan kembali ke dirimu. Jadi kalau misalnya itu baik, itu akan kembali baik, itu akan balik lagi. Tapi kalau misalnya sesuatu yang buruk, itu akan digantikan yang lebih baik. Entah pekerjaan, entah sosok seseorang, apapun itu. Dan itu yang lagi aku rasain sekarang. Jadi tetaplah berbuat baik. Apalah konten ini isinya. Tapi ya itu, kalau kalian punya sesuatu hal yang kalian mau aku lakuin dalam hal baik, misalnya Kak review ini, Kak lakuin ini, aku bakal dengan senang hati akan ngelakuin itu. So ya, komen. So pesan aku adalah, kalian tuh kalau ke suatu tempat kan nggak mungkin dong kalian kosong gitu kan, hampa, tangan kosong gitu. Kalian pasti ada perbekalan. Kayak kalian pergi sama keluarga kalian, piknik, liburan kemana-mana, pasti kan keluarga kalian bawa bekal dong. Nggak mungkin yaudah kita pergi ke sana aja. Kayak misal kalian pergi ke suatu tempat, kalian nggak punya bensin gitu kan, udahlah, percaya aja pasti ada orang baik. Ya boleh aja sih mikir gitu, cuman kan kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang kita belum lihat gitu loh. Jadi pesanku adalah, kalian siapin skill kalian, siapin bekal kalian kemanapun itu, nggak cuman ke Bali. Jadi kalian nggak los, kalian nggak
panik gitu loh. Karena itu yang aku lakuin. Dan aku sempet ada di momen panik. Aku kira persiapanku udah cukup, ternyata tidak. Jadi itulah, pikirin baik-baik lagi. Tapi nggak ada salahnya pesanku untuk bangkit dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman, dan ya why not gitu. Mungkin itu bisa ngerubah nasib kamu. Dan itu yang terjadi sama aku sekarang, bangkit dari zona nyaman. Terus sad story-nya adalah aku kehilangan banyak hal, tapi digantikan dengan hal-hal baik. Okay. Jadi kayak apa yang aku katakan sebelumnya, bahwasannya jika tempat itu menerima kehadiranmu, there is a lot of miracles. Jadi banyak keajaiban akan digantikan dengan yang lebih baik. Mungkin kayak kalian kehilangan tempat kalian, digantinya pakai kalian jadi lebih kaya, banyak duit. Jadi kalian gak perlu mikir, oh apakah aku harus punya teman? Enggak, kalian bisa beli temen. Ya gak sih? Jadi itu kejadian sama aku nggak punya temen, kehilangan banyak temen, dan dibukakan mataku, dibukakan pikiranku bahwasannya semua ini temporary, semua itu akan pergi, semua itu sementara. Dan ya aku digantikan dengan lebih baik, pekerjaan, opportunities, lingkungan yang baik, dan aku belajar menerima bahwa segalanya adalah sementara. Jadi nikmatin waktu itu. Dan kalau nggak sekarang kapan lagi gitu loh, kapan lagi? Mungkin aku bisa bilang dunia akan maybe akan berakhir. Jadi kalau kalian nggak bangkit dari situ, kalau aku pribadi aku tidak nge-push kalian, tapi kalau aku pribadi aku akan nyesel sama diri aku. Mungkin di kemudian hari aku jadi orang tua, akan jadi apa? Aku orang yang bener-bener kayak membayangkan tuh kayak, oh I can be anything in my life. Aku bisa jadi apapun yang aku mau. Dan itu benar. There is nothing impossible. Di dalam kata impossible, seseorang bilang ke aku, di dalam kata impossible, itu tertata kata-kata I am possible. So, there is nothing possible. There is nothing possible. There is nothing impossible. Jadi, lakuin selagi ada waktu, dan bekal kalian cukup, dan kalian percaya sama diri kalian. Teruslah berbuat baik, karena aku orang yang termasuk percaya kebaikan yang kita lakukan hari ini akan kembali dengan baik di masa yang akan datang gitu. Dan aku banyak kehilangan seperti yang aku katakan sebelumnya, teman dan segalanya. Tapi aku ya ada waktunya sedih, cuman aku nggak stuck di kesedihan itu gitu loh. Aku bangkit, karena kalau kita stuck di situ-situ aja, bener deh, kalau aku sendiri ya, aku akan nyesel di suatu hari nanti. Aku akan, karena aku ingin menciptakan sesuatu yang sebelumnya aku tuh punya mimpi yang bisa dibilang mungkin sama dengan orang lain, mungkin berbeda dengan orang lain, mungkin aneh di mata orang lain, tapi aku ingin kayak menciptakan masa depan yang lebih baik buat diri aku, buat mungkin kalau aku punya keluarga, aku punya anak, aku juga nggak mau mereka jadi kayak, yaudah nyokap gue kaya, nyokap gue kerja keras, ngapain gue harus kerja? Enggak.
investment di hari ini itu sangat amat penting untuk di masa depan. Jadi um, di usiaku sekarang, aku lebih bisa bilang aku lebih takut untuk tidak menjadi sukses, untuk um, tidak menjadi apa-apa di usiaku nanti 30 tahun, 40 tahun. Aku gak jadi apa-apa, cuman depending on my husband, bergantung sama suamiku, bergantung sama orang lain. Itu hal yang sangat mimpi buruk buat aku. Dan maka dari itu aku sekarang ngelakuin banyak hal, tidak hanya stop dengan satu hal. Karena pada dasarnya kita hidup sendiri, kita mati sendiri, jadi kayak jangan sia-siain hidup kalian gitu loh. Dan lakuin apapun itu sendiri tuh nggak apa-apa. Itu gimana ya aku bilangnya, ya aku tidak nge-push kalian untuk menjadi seperti aku, cuman aku cuma mau share aja apa yang aku pikirkan dan apa yang aku sukain gitu. Intinya kayak apa yang aku lakukan gitu di kehidupanku, dan mungkin bisa memotivasi kalian, aku harap. Jadi kalau ada yang bilang perempuan itu tidak bisa melakukan ini, perempuan itu nggak bisa lebih kuat dari laki-laki, ya mungkin ada di suatu sisi perempuan tidak bisa melakukan sesuatu yang laki-laki lakukan, tapi kan balik lagi untuk pekerjaan, especially di Bali, aku banyak lihat perempuan itu, bahkan ibu-ibu di Bali gitu ya, mereka kerja sebagai kuli bangunan, dan I'm proud of her, I'm proud of them. Oh my god! Wow! Dan itu membuktikan kalau perempuan itu bisa menjadi apa-apa. Dan ya, jadi menurutku tidak ada salahnya untuk mencoba, tapi jangan coba-coba gitu loh. Jangan cuma coba-coba. Kalian harus bawa bekal, kalian harus siap dengan apa yang akan terjadi. Jangan hanya membayangkan sesuatu tuh yang kayak senang-senangnya aja gitu. Oh, di Bali, klub, pantai. Tidak, jangan bayangkan itu. Bayangkan jika suatu hari hal berat terjadi sama kamu, apa yang kamu lakukan. Dan itu yang aku lakuin. Jadi aku nggak cuma mikirin, oh ya kalau gue stres gue ke Bali, ada pantai dekat gitu, enggak. So yeah, thank you so much guys for watching this video. See you.